Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi khalaqan nahara ma'asyan lil bashar wa khalaqal laila rahatan lil 'abd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa menggunakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk kembali mengulang-ulang kajian tentang agama, dengan harapan bahwa setiap ibadah yang kita amalkan dengan ilmu kita amalkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau hari ini harta nggak dapat, bisa dicari besok atau lusa. Namun yang hari ini kehilangan waktunya, kesempatannya, nggak mungkin dicari penggantinya esok hari. Maka kesempatan yang hilang, waktu yang hilang, dia tidak berulang. Bapak dan semua kaum muslimin yang Tuhan hormati, mengingat bahwa ini malam tanggal 19 Desember. Ini ke depan, 6 bulan ke depan, ada tanggal 25 Desember. Dan Silawuh Bugula ada tahun baru, dan bukaannya di Aceh, hampir di Indonesia. Kalau malam tahun baru itu sangat meriah, yang buat cara begadang malam, yang bakar mercun, bakar lilin, main trompet, bakar ikan, dan seterusnya. Hampir semua TV itu menayangkan itu mundur, kumpul sebuah tempat rame-rame, dan itu mundur. Malam hari ini kita akan mengkaji ini. Yang pertama, sejarahnya, tahun Masehi itu. Yang kedua nanti, bagaimana para ulama menyikapi tentang tahun baru dan perayaan tahun baru. Yang ketiga nanti, bagaimana kita mengisi waktu yang Allah berikan. Baik Bapak dan semua kaum muslimin yang berhadir, yang pertama kita masuk dulu ini sejarah tahun Masehi. Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Al-Masih. Namun jangan dipahami bahwa tahun Masehi itu ada hubungannya dengan Al-Masih Nabi Isa. Tahun Masehi nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kan kita sama Ustaz, Masih dengan Masehi. Tahun Masehi ini itu sejarahnya adalah yang pertama di pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi. Itu orang-orang Romawi, dia buat sebuah kalender. Nama kalendernya kalender tradisional atau kalender kuno. Kalender ini nggak baku, dia berubah, dan bahkan bulannya pun bukan Januari tapi Maret. Ini
abad ke-7 sebelum Masehi. Dan terus tahun 45 sebelum Masehi itu Romawi mengangkat seorang kaisar, raja namanya dia Julius Caesar. Nah, Julius Caesar dia buat kalender baru. Itu nama bulannya atau nama tahun kalendernya dari kalender kuno tradisional namanya berubah menjadi kalender Julian. Bahkan Julian, nama raja itu Julius Caesar. Maka nama tahunnya tahun Masehi, tapi namanya tahun Julian atau kalender Julian. Maka yang pun bulannya adalah nama bulannya di tahun ini 45 sebelum Masehi. Yang pertama namanya adalah Januarius. Januarius. Yang kedua Februarius. Yang ketiga Marius. Yang keempat ini Iunius. Aprilius. Yang kelima bulan Mei itu namanya dia Maius. Nah, bulan yang keenam Ianius. Bulan yang ketujuh bukan Juli, namun namanya Quintilis. Kedelapan namanya Septilis. Ada Quintilis, ada Septilis. Baru September, Oktober, November, dan Desember. Ini pertama sejarahnya ini nama-nama bulan. Januarius, Februarius, Marius, Aprilius, Maius, Iunius. Nah, bulan Juli itu kan ini dia, Quintilis. Quintilis, Agustus deh, Septilis. Baru September dan seterusnya. Nah, pengganti Julius Caesar ini pada tahun 44 sebelum Masehi, bulan yang tadi namanya dia Quintilis, setelah Iunius atau Juni, raja atau kaisar Julius menggantilah nama Quintilis dengan nama dia, yaitu Julius. Kapan ini? Tahun 44 sebelum Masehi. Maka raja Romawi ini Julius Caesar mengganti bulan Quintilis menjadi bulan dia, nama dia Julius. Nah, raja ini meninggal, maka digantikan oleh raja setelah dia, namanya Augustus. Augustus namanya. Nah, bulan yang 8 yang awalnya dia Septilis diganti dengan nama raja itu, Augustus atau Augustus. Nah, singkatnya bahwa bulan-bulan ini dan tahun-tahun ini itu diawali dari bangsa Romawi atau Roma. Maka tidak hubungan antara Masehi tadi dengan Al-Masih Nabi Isa. Pertanyaannya, kenapa diganti? Dari awalnya Marius, awal bulan di tahun kalender kuno itu bukan Januari tapi Maret. Marius awalnya. Nah, pada masa raja atau kaisar Augustus digantilah namanya menjadi Januarius. Kenapa? Januarius ini merupakan nama seorang dewa. Januarius itu nama dewa yang dia mukanya dua, punya dua wajah, wajah depan dan wajah belakang. Dewa Januarius ini tugasnya itu menjaga Olympus atau Olimpik. Hari ini dunia mengenal bahasa ini Olimpiade. Itu Olimpiade dari kata Olimpik. Nah, Olimpik ini
Nama kota itu dijaga oleh dewa namanya Januarius. Nah kita bilang hari ini Januari, menyebut dewa itu, dewa Romawi yang bermuka dua, yang tugasnya adalah menjaga dari kota Olimpik atau Olympicus. Inilah sejarah munculnya tahun Masehi itu. Kesimpulannya bahwa tahun Masehi ini bukan tahun kita, bukan tahunnya orang-orang Islam, namun bukan Islam. Namun hari ini hampir semua orang Islam hampir lupa nih nama bulan-bulan di tahun Komariah, dari Muharram dan seterusnya. Yang dia hafal, bahkan ini yang dia hafal adalah Januari, Februari, Maret, April. Itu apa dia? Nih, oleh Muharram pun, nggak tahu dia. Setelah Ramadan apa Ramadan? Nggak tahu dia. Ada Ramadan, Syawal. Ada yang bodoh, segala apa. Namun tahun dari bulan orang Romawi semua apa? Dan maksudnya di akhir kelahiran, tulislah kapan lahirnya, 7 Mei 19 berapa. Bahkan di tulisan ditulis makam Nasir lahir 5 Mei 1945, wafat 2013. Kan tahun ini kan ditulis. Maka sangat menarik. Nabi jauh-jauh hari itu sudah mengingatkan. Hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya, la taqumus saah, nanti hari kiamat tidak akan datang. Sambungan hadis, hatta ta'khudhu ummati, sampai umatun kata Nabi, ya'khudhul quruna qablaha, mengikuti orang-orang jahiliyah. Sampai umatun kata Nabi, hatta ta'khudhu ummati al-quruna qablaha, mengikuti orang-orang jahiliyah. Coba mengikutinya, syibran fasyibran, sejengkal sejengkal, ziro'an faziro'an, sedebak sedebak. Maka para sahabat bertanya, fakir ya Rasulullah, kafaris waru, apakah yang engkau maksud? Umatmu ini akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, Rum. Maka Nabi, nah, iya. Maka kita hari ini, kalau mengikuti hadis ini, kita berada di akhir zaman. Di antara tanda hari kiamat dalam hadis ini adalah hari kiamat tidak akan datang sampai umat Nur, kata Nabi, mengikuti orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Apa diikuti? Budayanya. Apa diikuti? Kebiasaannya. Sampai cara berpakaiannya, cara bergayanya. Ini hadis dari Abu Hurairah yang meriwayatkan. La taqumus saah. Di zaman ini mulai banyak anak-anak kita akan hafal lagi bulan Komariah yang dihafal Romawi. Januarius, Februarius, Marius, Aprilius, dan seterusnya. Kalau kita inilah contoh mengikuti budaya Romawi. Perlahan-lahan katakan, sejengkal sejengkal. Tanggalnya dulu, apa lagi hari-harinya. Jangan bapak-bapak urut minggu, urut ahad. Kemarin beda urut minggu. Jangan bapak-bapak kalau Sabtu tapi Sabat.
juga Sabtu. Penamaan hari-hari juga. Itu pun juga mengikuti kebiasaan orang-orang non-Islam. Maka pertanyaannya, nanti ke depan ini, 6 hari ke depan, kita ini akan masuk tanggal 25 Desember. Orang-orang Nasrani akan memperingati ini hari Natal. Bagaimana kita atau orang Muslim yang mengucapkan selamat Natal bagi orang non-Muslim? Kan non Ustaz, kakak kamu kan sekian tidak memuat, kan hanya sekedar mengucapkan selamat. Kamu hati-hati, sampaikan ini ke semua turunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang pertama, orang-orang yang menyampaikan selamat Natal ke orang-orang Nasrani, maka orang itu mengakui bahwa ada 3 Tuhan. Maknanya bahwa dia akui Allah itu tidak. Kalau begitu, ucapan itu kita menjual iman kita. Takiban, kamu mohon Ustaz, mohon maaf, agama lu nggak membolehkan. Udahnya. Maka pertama ini mengakui tadi bahwa Isa itu anak Tuhan, ada Roh Kudus. Al-Quran membantah. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 73 itu membantah bahwa Isa itu Tuhan dan Tuhan itu tidak. Bunyi ayatnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Maka kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak. Ketika orang katakan tadi selamat Natal, kata Al-Quran, laqad kafara, orang itu sudah kafir, mengakui bahwa Tuhan itu tidak. Semua yang menegaskan ini, wa ma min ilahi, tidak ada Tuhan illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Maka malam hari ini, yang mana yang HP, yang namanya sosial media, WA, SMS, jangan tulis selamat itu. Begini, selamat. Karena lapor kabar. Yang kedua, yang mengucapkan bahwa selamat Natal itu mengakui bahwa Nabi Isa alaihi salam itu mati di tiang gantungan disalib. Apakah benar Nabi Isa alaihi salam beliau meninggal disalib? Al-Quran membantah. Al-Quran An-Nisa ayat 157 itu bunyinya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, orang-orang itu tidak membunuh Nabi Isa, orang-orang itu tak menyalib Nabi Isa. Lantas siapa yang mereka salib, yang mereka bunuh? Ayat menjawab, walakin syubbiha lahu, Allah jadikan orang lain yang mirip dengan Nabi Isa, namanya Yudas, murid Nabi Isa alaihissalam, yang menjual keimanannya. Kalau buatlah bentuk si Yudas ini mirip dengan Nabi Isa, maka Nabi Isa itu tidak meninggal, tidak wafat disalib. Terus ucapan selamat Natal itu juga mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di tanggal 25 Desember.
Lagi-lagi Al-Quran membantah bahwa Nabi Isa nggak lahir di tanggal 25 Desember. Tadi Al-Quran Maryam ayat 25 menjelaskan proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bahwa lahirnya bukan di bulan Desember, apalagi di tanggal 25. Cukup 3 ini alasan kenapa kita nggak boleh mengucapkan tadi selamat Natal untuk orang-orang yang non-Muslim. Maka sampaikan ini ke anak-anak kita dan kasih kita mengenal untuk ilmu napa kecil teruskan dulu. Menyampaikan bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal di beberapa malam hari ini. Kain dodo yang kita anggap hari ini salam sejahtera dan seterusnya. Kenapa kita nggak merasakannya dengan ucapan ini? Yang pertama adalah karena terbiasa. Kenapa semua kita hari ini nggak merasakannya? Orang bilang Januarius, Februarius, setiap hari hampir kita bilang kan biasa. Maka muncullah kebiasaan tadi dianggap benar. Maka malam hari ini belum tentu yang biasa itu ya kata biasa, karena darimo itu benar. Makanya kita kaji kan kebiasaannya Januari ya, itu berapa masih lagi ya? Kan biasa. Nah, kita anggap hari ini datanglah Menteri Agama, disampaikan salam sejahtera dan seterusnya, karena mengandung Pancasila. Dalam Pancasila kali ini Indonesia ini mengakui agama, dan maka apa lagi yang agama terwujud. Namun ketahuilah bahwa Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para ulama saleh nggak mengamalkan ini. Kita mendengar Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, salam sejahtera. Semua khutbah, semua ceramah pasti mulai Alhamdulillah. Setiap khutbah, setiap ceramah yang nggak dimulai dengan Alhamdulillah adizah, itu menipu. Hadis menjelaskan. Makanya orang khutbah nikah dimulai Alhamdulillah. Tapi sih, ayat keroyong mulai Alhamdulillah. Kita mau ini melamar si saudara, nah berapa mulai Alhamdulillah. Ada kebosan kamu Ustaz, pokoknya langsung ini. Kamu mundur belum? Pokoknya langsung ini. Inilah agama ajarkan. Setiap majelis, setiap pertemuan, setiap perkumpulan, mulailah pembicaraannya dengan Alhamdulillah. Ini hari ini kenapa kita di Aceh ini mulai saling menyalahkan, saling menyerang, saling menjatuhkan? Maka yang pertama saya tangkap, ulama hari ini sangat suka dipuji dan bahkan berharap untuk dipuji. Bukankah Allah ajarkan innal hamda lillah, segala pujian bagi Allah? Untuk kita pujian untuk Allah. Nah, ketika orang suka dipuji ini muncullah ego sektoral, ego kelompok. Yang betul kamu ini salah, yang kau lagi kau ini wabi, seterusnya. Kata dia muncul merasa ingin dipuji. Kita mengkaji dulu at-takasur, alhaakumut takasur. Nama at-takasur juga ini mencari banyak pengaruh dan banyak dukungan. Banyak orang mengangkat minta kafir. Nah, Allah mencegah Allah, jangan sampai.
banyak pengikut, banyak pengaruh tadi membuat kita ini lagi. Maka Nabi pun, Nabi orang yang maksud nggak suka dibeli. Datang Arabi, orang Arab Badui itu, ya Nabi Allah, anta sayyiduna. Ya Nabi, engkau lah junjungan kami, engkau lah Tuhan kami. Kata Nabi, lastu sayyidaka, bukan saya. Nabi contohkan bahwa beliau suka dibeli. Ini penyakit hari ini. Ada ceramah bagaimana? Dapat loh, nggak ada apa. Kan ini dipuji. Nah rasa ini dipuji tadi ini munculkan ego sektoral dan seterusnya. Nah ketika ada orang yang nggak sama dengan itu, nerkon, nggak salah. Mungkin lagi. Maka tadi dengan Pak Yus, apakah yang seperti ini kita ikuti dalam tatanan Pancasila, undang-undang dibenarkan, tatanan agama kita ini melarang. Menyikapi hari ini kita ini terlanjur dalam mengikuti budaya yang budaya Islam. Nah ketika nanti malam tahun baru 31 Desember, biasanya malam itu orang lagi sering berkumpul-kumpul, bakar ikan, bahkan menghitung waktu, menghitung jam untuk ini, menyokap doa sirlah yang berapa 50 menit itu mundur dan kompak. Nah di situ juga campur antara yang agam yang minum. Terus ada kenapa? Hebek lagi kan lebih kuat. Malam itu kita ajak semua kampung tahajud berjamaah. Atau misalnya kita sikit berquran Pak Masjid, apakah dibenarkan juga seperti itu? Katakan kerusakan yang terjadi ini karena ikut budaya ala Romawi dan bukan budaya Islam. Yang pertama, kita ini merayakan sesuatu yang Islam mengharamkan. Rasulullah sampai kota Madinah, lantas Rasul katakan kepada sahabat dari Ansar, dari Madinah, dari Muhajirin, dari Mekah, apa kata Nabi? Karena di ahli jahiliyah yauman, orang-orang jahiliyah dahulu, yang dulu, termasuk ini Arab, Romawi, termasuk ini Parsia. Lahum yauman, mereka punya 2 hari. Dalam 2 hari ini mereka bermain-main, bergembira dia. 2 hari itu. Nah, 2 hari itu yang dimaksud adalah yang pertama hari itu namanya Marjan, yang kedua Nairus. Ini 2 hari orang-orang jahiliyah itu berkumpul-kumpul merayakan. Lantas kata Nabi, qad abdalakum, Allah sudah mengganti 2 hari itu, yang 2 hari meneriakan oleh orang-orang jahiliyah itu, Nairus dan Marjan, dengan 2 hari yang lebih baik. Mana itu? Idul Adha wa Idul Fitri. Maka orang Islam bergembira dia menggantikan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang 2 hari itu adalah Puro Raya Idul Fitri, Puro Raya Idul Adha. Kita merayakan. Namun Islam tak mengenal merayakan tahun baru. Merayakan tahun baru, Islam mengenal. Yang kita kenal adalah merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, dan yang ketiga merayakan hari Jumat. Ini para ulama ditanya, bagaimana maksud dengan perayaan atau merayakan? Adalah jenah ada imam. Ini kita kalau Saudi Arabia,
Ini kitab Mufti ahli fatwa di Saudi Arabia yang masyhur dengan Al-Lajnah Ad-Daimah. Itu memberikan definisi perayaan yang termasuk ini Syekh Utsaimin, Fauzan. Nah, dan kata para ulama ini, istilah merayakan itu orang berkumpul-kumpul secara berulang-ulang di waktu periode. Contoh, orang berkumpul banyak setiap Jumat, mungkin mingguan, Jumatan, mungkin bulanan, mungkin tahunan, maka disebut dengan Idul Fitri. Makna itu berulang-ulang. Tahun ini kita merayakan Idul Fitri. Kedepan umur panjang kita rayakan lagi. Terlama ini Jumat kan udah mudik itu kita rayakan ke masjid. Jumat udah mudik dong, kita rayakan lagi. Maka ini merayakan hari ini berulang-ulang secara periodik. Yang kedua, pada perayaan itu orang berkumpul banyak, ramai. Maka kalau rayakan Idul Fitri ramai dulu. Mulai Jumat ramai dulu. Idul Adha ramai dulu. Nah, kita nggak mengenal ramai berkumpul-kumpul di malam tahun baru. Kita menemukan hadis, kita menemukan para ulama, para sahabat tadi di malam tahun baru ngumpul menghitung waktu, bergesernya waktu. Para ulama, para sahabat, para tabi'in dan Nabi contohkan berkumpulnya di hari Jumat, berkumpulnya Idul Fitri, berkumpulnya Idul Adha. Maka Islam enggak mengenal, termasuk beberapa budaya yang sering kita amalkan di Aceh. Ngumpul juga ada wabi. Contohnya ngumpul juga, dan Islam enggak mengenal istilah rawabi. Bolehkah kita Hanafi coba kita menjelaskan. Karena tadi perayaannya tidak ada tuntunan. Lantas begini, kan enggak Ustaz. Nah ini yang kedua, kerusakan yang muncul adalah di malam tahun baru ini muncullah merekayasa amalan, membuat amalan yang tidak ada tuntunan. Kita pikir malam tahun baru ketimbang ini memegang tapi tak tempat tak ke kampung dia bijak masjid Al masjid kan tuh. Nah ini kan apa? Atau malam tahun baru semua kampung kita ada kumpul di masjid mau 2 malam tahajud kan tuh. Menurut kita, seorang sahabat Ibnu Mas'ud namanya, sahabat-sahabat lain berkumpulan baca-baca doa ini, geraklah Ibnu Mas'ud, hei kamu orang, kamu la na'mal hadza ya Abdurrahman illa bi khair. Kami kerjakan ini berkumpul-kumpul sini ini hanya tujuan lain kecuali tujuan baik. Namun Ibnu Mas'ud menjawab, kam min muridin bil khair. Banyak orang yang menganggap bahwa itu baik, lan yusibahu, namun enggak pernah mendapatkan kebaikan. Kenapa? Amalan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Makanya Ibnu Mas'ud katakan, kam min muridin khair. Berapa orang mengharap? Nyangkong. Namun penghujung ungkapan Ibnu Mas'ud, ingat ini. Saya tulis pengertian bahasanya. Di penghujung kata Ibnu Mas'ud,
lan yusibah. Kalau ada kata la itu nggak pernah sama sekali. Artinya bahwa orang-orang yang berharap dari kebaikan tidak akan pernah sama sekali mendapatkannya. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan. Kalau begitu kesimpulannya, malam tahun baru tidak ada amalan yang khusus. Nggak ada amalan khusus. Tahajud malam tahun baru nggak ada. Khatam Quran malam tahun baru nggak ada. Baca Quran musuh mengalami tahun baru nggak ada. Zikir akbar kan kalau zikir akbar ada tuntunan. Maka sahabat katakan bahwa ini kam min muridin lil khair. Berapa banyak orang mengharapkan kebaikan dan yusibah, nggak pernah mendapatkan kebaikan itu. Maka banyak juga bisa menjadi ini kita punya budaya-budaya yang Islam nggak mengenal. Maka kalau begitu perayaan malam tahun baru Islam nggak mengenal itu. Maka laranglah anak-anak kita untuk ikut merayakan malam tahun baru yang namanya musibah. Contoh musibah yang paling kecil ya, menunggu malam tahun baru Allah kajutan. Orang ini pasti duduk tidurnya dia jam 2 karena ketengah subuhnya telah bangun. Yang pasti subuhnya kan akibat merayakan malam tahun baru subuh gak. Kita pernah kaji al-Quran jemaah dulu selama malam hari ini mengingatkan kembali dalam kitab As-Salat itu punya Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman ke-7 itu Ibnu Qayyim mengutip pendapat sahabat Ibnu Abbas, man taraka subha yang meninggalkan sekali saja sembahyang subuh walahun naru salasina kharifah, Allah tempatkan orang ini dalam neraka Allah 30 tahun. Itu orang itu Allah tempatkan neraka itu 30 tahun. Nah, waktu neraka itu nggak sama dengan dunia. Yaumun finnar, satu hari neraka situna alfan di dunia, sama dengan 60 tahun dunia. Nanti Allah neraka sama dengan 60 tahun dunia. Berarti budiknya 60 tahun saja dan Allah neraka. Maka orang-orang yang sembahyang subuh tadi berapa itu? Kalikan saja 60.000 kali 20 itu masalah. Oh, tempatkan neraka. Yang tinggal sembahyang subuh. Mantarkan zuhur, yang meninggalkan sembahyang zuhur 3 malam. Bahkan nama qatala alfa mu'minin, dosanya sama dengan orang membunuh 1000 orang muslim. 1000 muslim kita bunuh tanpa hak, dosa besar. Muslim, maka yang sembahyang zuhur sama dengan dia membunuh 1000 orang muslim. Mantarkan asra, yang tinggal sembahyang asar sekali saja. Padahal nama hadamal Ka'bah, orang ini sama dengan merusak, meruntuhkan Ka'bah. Dosanya. Antum naul maka. Tapi ada yang meninggalkan sembahyang asar. Dosa sama dengan orang meruntuhkan Ka'bah. Mantarkan maghrib, yang tinggal sedang maghrib 3 malam. Pakaian namanya sebagai walidi, dosanya sama orang itu dengan berzina nurun cidul. Kalau dia laki-laki dengan mamanya berzinanya, kalau dia perempuan dengan ayahnya. Maka sekali sedang maghrib
Tigo berzina merinci. 10 kali kita nggak maghrib, 10 go berzina merinci. Bayangkan orang tahunan nggak maghrib, kesekian tahun berzina merinci itu. Yang masalah kita adalah ketika orang berzina kita kejar, kita halau, kita hukum. Namun yang nggak sembahyang maghrib kita nggak halau. Ini masalah kita. Di kampung ini orang berzina kakak udah, kan udah. Iya, dibilang berzina, bro, kakak udah. Namun yang nggak sembahyang maghrib kita kan udah, kakak udah. Udah nggak sembahyang maghrib sama hukumnya dengan dosanya itu orang berzina. Kalau Jumat Ustaz? Kalau bisa ya. Terus yang mentara isya yang tinggal sembahyang isya sekali saja. Ini fa innallaha la yarda lahu dunya. Allah enggak ridha. Allah enggak rela orang itu tinggal demi Allah. Boleh enggak sembahyang isya minta memulai. Tempat tinggal lain. Mungkin paling sekitar mungkin naik tunggu mungkin. Ini hukuman yang enggak sembahyang isya. Yang wajib juga sembahyang Jumat. Bagaimana orang-orang meninggalkan sembahyang Jumat? Itu hadis menjelaskan, man tarakal Jum'ah tahawunan, barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat dianggap sepele, meremehkan tadi, tumi'a ala qalbi, Allah tutup hatinya. Makna tutup dalam bahasa Arab, orang kafir itu disebut dengan kafar. Kafar ini artinya tumi'a, sama, tertutup. Maka kalau mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sembahyang Jumat tanpa uzur, sakit tidak, musafir tidak, nah maka orang ini tubi'ah ada qalbi, orang itu Allah tutup hatinya, alias dia itu kafir. Ini hadis menjelaskan. Kalau kata kita kalau juga hadis berayat, kalau boleh hadis betul bahwa yang meninggalkan Jumat tahawunan, maknanya enggak sepele, dia sakit kok, musafir kok, maka itu dia anak qalbi. Kalau begitu, sebenarnya Pak Yus, setiap yang wajib kita tinggalkan, maka dia mempunyai dampak yang sangat besar. Ketika puasa yang wajib kita abaikan, dampaknya besar. Ketika zakat yang Allah wajib kita abaikan, dampaknya sangat besar. Kalau begitu simpulannya, setiap yang Allah wajibkan ini itu masalah kita, untuk kita. Mari dulu, Pak Muhammad, nyana kami tadi mengaku, apa kami itu, betul aku, nggak mau kami itu. Ibnu, kamu dekati. Kenapa kambing kita mengaku ini? Namun orang hari ini nggak takut api ini. Tapi kamu yang tinggal sampai yang sembuh sekali saja neraka 30 tahun. Karena iya nyopui ya bodoh sembuh bahan tapi juga. Maka pertanyaannya, itu lebih baik kamu yang berusia. Kan sekali kamu jadi kita bawa dekat dengan api apa pun itu ditambah ini benar lu api mentong namanya sembuh hanya cuma bangku betul. Ini kan cara berpikir. Karena mungkin ke hari ini hukumannya kan bahwa diri bangkunya. Namun juga Al-Quran harus menjelaskan. Ya, terus yang ketiga,
Ini kerusakan yang kita buat kalau kita ikut merayakan tahun baru. Ini tasyabuh. Apa tasyabuh? Meniru-niru. Hadis itu menjelaskan, paman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu sama dengan apa yang dia serupai. Orang-orang Romawi, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani tadi memeriahkan malam tahun baru, kita ikut juga. Berarti kita pun juga bagian dari mereka. Maka nih, yang kiri trompet, pakai lilin, ini majusi. Majusi, lilin, tahun baru, pakai trompet, biasaan ini tiup-tiup balon dan sebagainya. Nah, ini menyerupai orang-orang Romawi, menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai orang Nasrani. Kalau begitu, fahuwa minhum. Orang itu bagian dari orang Nasrani. Oh, nah ini kan ikuti memeriahkan tahun baru di bagian dari Nasrani. Maka di pada ketika ini lagi ulang lagi bahwa jangan biarkan anak-anak kita, cucu kita ini ikut merayakan ini. Bahkan mereka nggak tahu, padahal mereka menyerupai orang Nasrani, menyerupai orang-orang Majusi dan Romawi. Ya, ini dari Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis syibran, sejengkal tadi atau selempa tadi. Hadis yang menjelaskan bahwa nanti orang-orang setelah tabi'ut tabi'in, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mulai mengikuti budaya orang-orang sebelumnya dengan cara perlahan-lahan. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengikuti orang-orang itu menyerupai kebiasaan kaum itu. Nah, kebiasaan orang-orang itu malam tahun baru begitu. Kita ikut juga. Bahkan masyarakat ada orang yang ambil keuntungan aja, dia jual trompet, dia untung nih. Yang tahu bahwa dia jual agamanya, boleh mercun, kayak ini, dia malam tahun baru, kayak gitu aja. Makanya tadi kita ketiga ini tasyabuh bin Nasara wa tasyabuh bin Rum, yang merayakan malam tahun baru itu menyerupai orang Romawi, Nasrani, dan Majusi dan Yahudi. Seterusnya di malam tahun baru itu juga yang ikut acara-acara itu dia menyanyiakan waktunya. Maka orang itu nggak sempurna imannya. Hadis menjelaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan iman seorang itu meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat bagi dia. Ikut malam tahun baru, apa? Kenapa ya? Kita juga jaga malam, orang sehat. Maka yang ikut itu tanda bahwa tidak sempurna imannya. Ya, tanda terakhir ini untuk kita lagi untuk kita apa yang kita kerjakan, apa kita amalkan untuk hal ini. Ini kita kaji ini. Hampir semua kita hafal ini ayat dan bahkan kita pakai dalam sembahyang kita. Saya ulangi lagi ini, wal asri. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya orang paham betul dengan surah Al-Asri ini, maka cukup Allah menurunkan surah Al-Asri. Nggak ada lagi. Kata Imam Syafi'i, termasuk tafsir Abu Ya'la Al-Azhar tentang surah Al-Asri ini mengatakan yang sama. Cukup Allah menurunkan
surah Wal Asri ini sebagai petunjuk bagi kaum muslimin kalau mampu memahaminya. Kita ini malam coba memahami surah ini. Ini waw yang ada di awal ayat itu dalam bahasa kajiannya disebut dengan wawul qasam atau waw sumpah. Allah bersumpah dengan asar. Nah, kelebihan Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Demi matahari yang di syamsi, demi bulan, demi waktu duha, demi waktu fajar, dan seterusnya. Dalam surah ini Allah bersumpah dengan wal asri, demi asar. Nah, kita pahami sekarang. Asar secara bahasa diambil dari kata dia asor. Apa makna asor? Itu menguras. Ada jeruk kita peras, itu asor. Ada timun kita peras, itu asor. Karena dalam masyarakat kalau jeruk butuh kol, jus jeruk disebut dia asir butuh kol. Jadi kita sekarang, karena makna asor ini dia memeras. Apa memeras? Dia menurunkan sekuat-kuatnya supaya inti itu keluar, insari itu keluar dia. Tersebut dengan memeras. Maka nanti orang dari pagi siang menguras tenaganya. Di sore hari dia menikmati hasil usahanya. Maka para ulama ada mengartikan buat asri itu dengan waktu asar. Kenapa? Dia pagi udah peras tenaganya, siang peras tenaganya, dan di sore hari dia menikmati hasil usahanya yang dia usahakan. Jadi ini, namun para ulama sepakat bahwa maknanya itu adalah al-waktu. Makna asar wal asri adalah waktu. Kalau begitu, terjemahan Al-Quran kita lihat demi waktu. Namun nanti dalam beberapa tafsir nggak sama dia waktunya. Saya mengatakan bahwa wal asri waktu asar. Saya mengatakan bahwa wal asri ini waktu datangnya Nabi. Saya mengatakan bahwa wal asri ini waktu senja. Orang sudah lewat umur 50, istirahat, ini asar. Masuk ini periodenya umur asar, dekat maghrib. Karena apa dia? Tenggelam jauh. Karena jadi kesiama harus di Bahius masuk ini waktu asar. Karena maghrib. Karena maghrib. Dan gue selalu dari karena maghrib. Ini dipahami makna wal asri. Nah, maknanya bahwa dalam ayat ini Allah awalnya sebuah sumpah. Kalau itu pasti, kan sumpah itu apa? Memastikan. Demi Allah saya akan mencuri. Pastikan. Demi Allah saya hadir. Makanya Allah berubah demi waktu. Nah, yang menarik selanjutnya itu Allah innal insana katakan lafi khusri. Nah, lafi khusri. Ini dua ini. Inna lam ini. Kalau kajian bahasa ini disebut dengan at-tauhid untuk menegaskan betul ada. Betul katanya. Tunggu ada inna sama lain. Nah, al-insanu fi khusri. Kata biasanya insan fi khusri, orang dalam kerugian. Namun yang dua kata ini inna dengan lam ini tauhid, nyatakan bahwa semua orang betul-betul dalam kerugian. Ini maknanya. Nun rubo, nyokar serubo, maknur, semua orang. Makanya gunakan dia katanya pakai alif lam. Nyatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali. Kalau
begitu surat Al-An'amnya jadi innal insana muslim, maka maknanya semua orang merugi, hanyalah barat. Namun Allah kembali jelaskan. Allah jelaskan siapakah yang tidak merugi. Itu tulis illa. Setelah Allah katakan semua orang merugi, yang tua yang siapa saja. Namun Allah khususkan kecuali yang pertama amanu. Yang pertama, yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Apa pentingnya iman? Ini cahaya. Ketika orang sholat, maka terbaik, karena Allah perintahkan. Ketika orang tidak mencuri, maka orang mencuri. Nah kesempatan Allah melarang, Rasul melarang. Atau kita ini berbuat baik, itu Allah tidak terima kalau tidak beriman. Ada orang kafir hari ini bagi-bagi harta, bantu ke masjid, bangun secara umum. Apakah ada pahala? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak beriman. Kalau begitu iman ini syarat ibadah kita Allah terima. Artinya Allah tidak terima ibadah atau amalan orang yang dia tidak beriman. Makanya yang tak rugi dalam pertama ini. Namun ini tak cukup. Lu beriman sekarang, semayang tak cenderung. Maka yang keduanya wa'amilu shalihat. Ya, ini banyak. Allah menggabung dua kata, amal dan soleh. Kalau amal, ini kan kerja. Kubur dulu, itu amal, bekerja. Berkubur dulu, maka itu kerja. Namun yang Allah inginkan adalah soleh. Soleh itu hanya kata soleh lawannya dia fasik. Makna fasik rusak. Kalau begitu soleh baik. Maknanya bahwa yang baik itu nggak rusak. Yang baik itu nggak rusak. Contoh, baca Quran itu baik. Anjurkan, habis menganjurkan. Al-Quran menganjurkan baca Quran itu baik. Pertanyaannya, ketika dia baca Quran, saya rasa ada orang yang sembahyang. Yang sembahyang belum terganggu dengan bacaan dia. Apakah itu amal soleh? Tidak. Kenapa? Merusak yang lainnya. Artinya bahwa orang-orang yang soleh itu bukan hanya dia mengamalkan kebaikan, namun sekaligus tidak merusak yang lainnya. Itu dia amal soleh. Itu begini yang kalau ada itu nanti malam baca, ya orang terganggu sampai ini belum puasa, biasa belum puasa, ada harus sampai pukul 2 malam, boleh malam, kan nggak boleh. Silakan baca, dia begini. Coba bayangkan, pakai kira yang sudah bingung. Belum puasa sampai boleh malam, bina masjid, nah ini cek betul. Karena ini, terus ada cik, kan ganggu. Kalau begitu, nggak jadi amal soleh. Kalau begitu, amal soleh ini adalah kebaikan yang kita kerjakan, dan kebaikan itu nggak mengganggu yang lain, nggak merusak yang lain. Namun yang dua ini kan cukup. Setelah kita beriman, kita beramal soleh, hasil dong. Yang kedua adalah tawassul. Ini ada tawassul. Kajian bahasa sama dengan wasiat ya. Wasol. Namun ditambah dengan tak, ditambah dengan hadis, maka ini maknanya dia saling nasihat. Maknanya orang itu ingin memberikan nasihat. Tengok orang misalkan lu, banyak orang kali ini mampu memberikan nasihat, namun orang itu marah nasihatnya. Cara memperbaiki
Babak kedua begini, artinya belum tawassul. Yang diinginkan tawassul dari saling diberikan, mengingatkan. Ketika babak kedua calonkan, babak kedua kali, ketika belum tawassul. Tentang apa? Kita berwasiat. Yang pertama yang Allah berikan al-haq. Ini hak. Apa itu al-haq? Ini yang mantap. Ini kebenaran. Dan kebenaran ini tidak pernah berubah-ubah. Itu dia hak. Kalau hukum kampung belum tentu. Orangnya penuh. 5 menit. Itu bukan hak. Itu bukan hak. Karena dia berubah-ubah. Yang hak itu adalah yang tidak pernah berubah-ubah. Maka setelah ada yang melakukan orangnya setiap hari terwakil. Dia bisa namanya yang haji. Subuh 2 rakaat itu hak. Belum juga orang haji, buat haji. Nah kan, itu hak. Maka tawassul bil haq, sampaikan saling nasihati tadi, mengingatkan tentang kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang tidak pernah berubah-ubah. Kalau itu juga salam sejahtera. Udah begini, itu malam agama lain lah, pokoknya beragam, kan berubah lagi kan? Kalau itu kan hak. Yang terakhir, Allah perintahkannya kita ini. Yang pertama beriman, yang kedua amal saleh, yang ketiga tentang kebenaran, yang keempat yang sangat penting adalah tentang as-sabr wa tawassul bis-sabr. Ini pokok. Banyak orang mengatakan sembahyang hebat tuh. Ketika dari dulu arti bahwa orang belum sabar. Yang sabar adalah ketika dia ibadah tadi enggak mengganggunya, tak terus dahil. Itu berjawabnya, kawak kaya nggak sabar. Maka ini disebut sabar jasmani, capek fisiknya. Sabar yang kedua, sabar rohani. Terkadang keluarga kalian keluarga kawal tidak sabar menahan, sabar. Maka yang ketiga, sabar secara umum nanti jasmani ya. Yang kedua, rohani. Nah, maka ini yang perlu kita amalkan. Wajar kata Imam Syafi'i, kalau orang paham tentang makna surah wal asri ini cukup itu sebagai petunjuk. Ya, ingat waktu sudah habis dan mohon maaf ini malam kita akan menyambung tentang cara penyembelihan dan cara berburu. Ingat ini Desember mau tahun baru, maka ini yang kita kaji malam hari ini. Tentuan lagi maaf boleh kita mengenai kesilapan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.